Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan 3 untuk soal nomor 5. Perhatikan di layar telah ditampilkan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada sebuah batang di mana dikerjakan 5 gaya di sana. F1 di titik A, F2 di titik B, F3 di titik C, F4 di titik D, dan F5 di titik E. Nah, jika F1, F2, F3, F4, dan F5 itu besarnya sama, yaitu 20 Newton, dan jarak AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan DE, yaitu 1,5 meter atau 3/2 meter, maka tentukanlah torsi di titik C. Nah, ketika ditanyakan torsi di titik C, artinya di titik C itu adalah porosnya. Oke, kita mulai. Pertama kita gambarkan dulu batangnya seperti ini, ya. Kemudian kita tahu di sini ada titik A, ya. Titik A, kemudian di ujung sini ada titik E, di tengah ada titik C, antara C dan A ada titik B, dan antara C dan E ada titik D. Nah, saya gambarkan kembali gayanya. Di A itu ada gaya F1 yang mengarah ke bawah. Di sini F1. Kemudian di B ada gaya F2 ya, ke sana. F2-nya di sini membentuk sudut 37 derajat, dan di titik C gayanya mengarah ke atas yaitu F3, dan di titik D ada gaya yang mengarah kemari yaitu F4 dengan sudut di sini 53 derajat, dan E gaya F5 ke atas. Nah, C sebagai poros ya. Nah, pertama kita cari dulu torsi oleh gaya F1. Nah, caranya kita gambarkan titik A di sini, kemudian titik C di sini, di mana C adalah poros, dan F1-nya ke bawah. Maka torsi untuk oleh gaya T1, gaya F1 ya, torsi 1 yaitu gaya F1 kali dengan lengannya ya. Jadi lengan gaya F1. Nah, lengan itu adalah jarak dari poros tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Nah, berarti di sini L1-nya adalah AC. AC adalah AB tambah BC. AB adalah 1,5, BC 1,5, sehingga AC adalah 3. Ya, berarti L1-nya adalah 3 meter. Lengan gaya F1 3 meter. Nah, kalau gayanya mengarah seperti ini dan berada di sebelah sini, maka dia akan mutar seperti ini melawan putaran jarum jam, sehingga torsi yang dihasilkan adalah torsi positif. Ya, torsi positif. Nah, F1-nya berapa? F1-nya 20 Newton kalikan dengan lengannya, lengan gaya F1 adalah 3 meter. Sehingga jawabannya adalah ya 60 plus 60 Newton meter. Nah, ini torsinya mengarah ke kita ya, keluar dari papan tulis, tegak lurus bidang papan. Oke, itu torsi oleh gaya F1. Sekarang oleh gaya F2, saya gambarkan F2 itu berada di titik B ya. Ya, di sini. Ini titik B. Kemudian di sini porosnya adalah titik C, dan F2-nya mengarah ke sini dengan sudut 37 derajat. Nah, sehingga torsinya nanti kita sebut torsi 2, artinya torsi oleh gaya F2 itu sama dengan F2 kali lengan gaya L2, lengan gaya F2, atau saya tulis L2. Yang mana lengan gayanya adalah jarak dari poros tegak lurus terhadap garis kerja. Kalau dari sini kemari ini belum tegak lurus. Kita gambarkan garis kerja begini, sehingga dari C kita tarik tegak lurusnya ke sini.
Sehingga sikunya di sini. Nah, perhatikan jika di sini sudutnya 37, maka yang di sebelah sini 37. Ya. Dan yang ini adalah 53. Nah, 53. Kenapa 53? Karena dari sini kemari 90. Ini 37, 53 di sini. Nah, sekarang perhatikan ini adalah sebuah segitiga siku. 53 di sini, 90 di sini, dan 37 di sini. Nah, berarti 37-nya di sini. Kalau di sini 37, maka yang ini adalah sisi di sampingnya 37. Miringnya adalah BC. Maka yang ini adalah lengannya gaya F2, yaitu BC ya kali kosinus ya kali kosinus 37. Nah, derajat. Nah, ini adalah lengan gaya F2. Nah, sehingga saya tulis menjadi F2 kali dengan lengannya, yaitu BC kali kosinus 37 derajat. Oke, perhatikan. Tadi kita membuat lengannya lengan F2 yang ini. Nah, sekarang kalau kita nggak membuat seperti itu, kita bisa juga menguraikan ya, menguraikan F2-nya ya. Di sini B, di sini C, F2-nya kemari. Nah, kita tahu ini adalah F2 dan di sini 37. Kita ambil F2 ini yang tegak lurus dengan garis BC. Jadi yang ini adalah F2 kosinus 37. Nah, ini kan segitiga siku, ini 37. Ini ada sisi samping F2 cos 37. Jadi kalau gaya F2 cos 37 kali yang ini, berarti lengan F2 cos 37 kan BC. Berarti torsi oleh F2 adalah F2 cos 37 kali BC. Jadi sama. Jadi kita boleh menguraikan, mengambil terus F2-nya yang tegak lurus dengan garis BC. Nah, oke, jelas ya. Ini sama. Ya, bisa dilakukan seperti ini supaya kadang-kadang lebih simpel seperti ini. Karena nanti kadang-kadang kita mengalami kerumitan dalam menentukan sudut-sudut yang seperti ini, ya. Nah, sekarang berarti ini rumusnya. Jadi F2-nya adalah 20, ya. Oke, sebelum kita ini, kita tentukan dulu arah torsinya positif atau negatif. Kalau seperti ini kan mutarnya begini ya. Searah jarum jam, berarti torsinya torsi negatif ya. Negatif berarti F2-nya 20 kali BC-nya adalah 1,5 meter, berarti 3/2 kali kosinus 37. Kosinus 37, ingat kembali segitiga siku seperti ini. Kalau diletakkan 37 di sini, maka depan 37 itu panjangnya 3. Ya, di samping di sini 4, di sini 5. Nah, kalau kita menginginkan cos 37, maka buatlah rasio sisi di samping, yaitu 4, bandingkan dengan sisi miring, yaitu 5. Berarti kosinus 37 adalah 4/5. Nah, sekarang ini tinggal kita selesaikan saja. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Ya, 6 kali 4, 24. Berarti minus 24 Newton meter. Ini adalah torsi oleh gaya F2 ya. Ini oleh F1. Nah, sekarang oleh F3 saya gambarkan di sini. Nah, F3 itu ada di titik C. Nah, bisa nggak kita membuat garis tegak lurus dari titik C terhadap garis kerja? Tidak bisa, karena gayanya itu memang di titik C itu. Jadi tidak ada lengan, sehingga torsi 3-nya sama dengan 0. Nah, torsi oleh gaya F3 sama dengan 0. Torsi oleh gaya F4, nah, oleh gaya F4 itu porosnya C di sini, ya. Kemudian dia punya titik kerja gayanya adalah D, gayanya mengarah kemari, ya, F4. Dan di sini membentuk sudut 53 yang ini. Nah, tadi seperti di sini kita boleh langsung mengambil komponen F4 yang tegak lurus dengan garis CD. Berarti yang ini. Nah,
Ini adalah F4 kosinus 53 derajat karena sisi di samping 37. Nah, gayanya adalah F4 cos 53. Lengan gaya F4 cos 53 adalah yang ini. Ya, lengan gayanya adalah CD. Sehingga torsi oleh gaya 4, torsi 4 adalah F4 cos 53 kali CD atau F4 kali CD kali cos 53 derajat. Nah, F4, ya kita tentukan dulu positif negatifnya ya. Ini mutarnya kan begini ya, searah jarum jam sehingga torsinya negatif. Nah, F4-nya 20, CD-nya adalah 3/2, ya, CD 3/2, 1,5, kosinus 53. Nah, kalau di sini 37, 53-nya yang ini, 53. Oke, jadi kosinus adalah perbandingan sisi di samping 53 adalah 3, miringnya 5, berarti 3/5. 3/5 ya. 3/5. Itu nilai kosinus 53. Selesaikan yang ini, 20 bagi 2 10. 10 bagi 5 adalah 2. 2 kali 9. Ini 3 kali 3 9. 18, berarti minus 18 Newton meter. Ini torsi oleh gaya F4. Torsi oleh gaya F5, saya tulis di sini, ya. Porosnya adalah C di sini, F5-nya ada di titik E, ya, di mana F5-nya mengarah ke atas. Nah, ini sudah tegak lurus, berarti torsi oleh F5, torsi 5, ini mutarnya melawan jam, berarti positif. Gayanya adalah F5, ya, F5. Lengannya adalah CE. CE itu lengannya. Ya. CE itu adalah lengan F5 atau saya tulis begini, L5, lengan F5 ya. Nah, nilainya ini positif ya. F5 kali L5. L5 adalah CE. Nah, positif F5 20, CE-nya adalah dari sini kemari, berarti 3 meter. 3 meter. Sehingga jawabannya adalah 60 Newton meter. Nah, torsi di titik C adalah jumlahan ke semuanya. Berarti torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Itulah sigma torsi di titik C. Sigma jumlahan torsi di titik C ya. Adalah torsi 1 tambah torsi di 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi. Oke, agak ke sini lagi ya. Oke. Sigma torsinya adalah torsi 1 tambah torsi 2 tambah 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Ya, begitu ya. Nah, nilainya berapa? Torsi 1 positif 60. Torsi 2 negatif 24, berarti kurang 24. Torsi 3 0. Oke, saya nggak apa-apain lagi. Torsi 4 adalah minus 18, saya tulis di sini, kurang 18. Torsi 5 positif 60 ya. Nah, jumlahkan saja 60 dengan 60 120 ya. 120. Kemudian 24 dengan 16 ini sama-sama negatif, dijumlahkan 2 tambah 23 tambah 10 30. 8 dengan 4 12, 42 berarti negatif 42. Min 42. 120 kalau dikurang 40 adalah 80. 80-nya dikurangin lagi 2 jadinya 78. Berarti torsinya adalah positif 78 Newton meter. Artinya batang ini nanti akan mutar melawan putaran jarum jam karena torsinya menghasilkan torsi yang positif. Berarti mutarnya berlawanan jarum jam. Oke, itu soal nomor 5, jawabannya 78 Newton meter. Sekarang kita akan lanjut untuk soal nomor 6. Kita hapus dulu ya. Oke, di layar telah ditampilkan soal nomor 6.
ya, di mana terdapat 4 buah gaya F1, F2, F3, dan F4, di mana masing-masingnya besarnya F, ya. Kemudian diminta ke kita adalah menentukan berapa torsi di titik O, ya. Jadi titik O dijadikan sebagai poros putar. Nah, diketahui akar 2 bernilai 1,41, akar 3 1,73, akar 6 2,45. Nah, kita akan selesaikan, ya. Pertama, kita gambarkan kembali soalnya. Ini adalah batangnya. Di titik sini, ya, dikenakan gaya F1, ya. Ini F1. Sudut di sini 75 derajat, ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada titik O, ya. Di sini, di mana jarak dari titik O sejauh A, ya, dikenakan gaya F2 yang arahnya ke sana. Ya, ini F2 yang besarnya sudutnya 15 derajat terhadap vertikal ini. Oke. Kemudian F3 di ujung sini, ya. Ke sini. Ini ada F3. Sudut dari sini kemari 113 derajat. Oke. Dan jarak dari titik di mana F2 bekerja ke F3 itu 2A. Berarti kalau dihitung dari O, 3A, ya. Nah, kemudian F4 itu terletak di sini, dikerjakan di sini, di mana dia berada pada jarak 2A dari O, ya. Arahnya kemari, itu F4. Sudut di sini 23 derajat. 23 derajat, ya. Tentukan torsi di sini, gitu ya. Nah, seperti soal nomor 5 tadi, kita cari satu-satu. Misalnya untuk gaya F1. Ya, gaya F1 ada di sini, saya namakan aja titik 1. Kemudian di sini adalah titik O. Nah, berarti jarak dari titik O ke 1 itu 3A. Ya kan? Nah, ini A. Dari titik F4 ke titik F1 itu A. Maka dari O ke F1 itu 3A jaraknya. Nah, F1-nya ke sana, ya. Ini F1-nya. Dan sudut di sini tadi 75 derajat begini, ya. Maka torsinya, torsi yang dihasilkan oleh F1 kita bisa cari torsi 1 sama dengan ini kan mutarnya akan begini, ya. Searah putaran jarum jam, maka nanti torsinya bernilai negatif, ya, mengarah masuk ke bidang papan. Nah, berapa torsinya? Yaitu gayanya, gaya F1 kalikan lengan L1. Nah, lengan satunya yang mana? Kita gambarkan garis kerja gaya yang ini. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari poros terhadap garis kerja gaya. Nah, yang ini adalah lengan gaya 1. Nah, berapa panjang ini? Nanti masukkan kemari. Nah, jika ini 75 dan kita tahu dari sini kemari 90, maka sisa ini adalah 15 derajat. Maka yang ini adalah sisi di depan sudut 15 derajat. Berarti dia sinus, ya. Berarti min F1 kali dari sini kemari sisi miringnya 3A kali sin 15 derajat. Berapa nilai sin 15 derajat? 15 derajat ini tidak masuk dalam sudut istimewa. Nanti kita akan cari. Nah, jika ini kita tahu, maka ini selesai. Nanti berarti min 3 F1-nya adalah F, 3FA sin 15 derajat. Oke. Nah, nanti kita cari 15 derajatnya berapa. Kita simpan dulu torsi 1. Nah, torsi oleh F2. Nah, saya gambarkan titik O di sini. F2-nya berada di sini. Titik 2-nya sejauh A, ya. Sejauh A. Dari sini kemari A. Nah, F2-nya itu bekerja ke sana. Ya, F2-nya
bekerja ke sana, sudut di sini 15 derajat, ya, ini 15 derajat, maka seperti tadi kita tidak menggambarkan ini sebagai garis kerja gayanya, tapi kita proyeksikan, kita cari komponen F2 yang tegak lurus dengan garis O ke titik 2. Jadi yang ini. Nah, yang ini adalah F2 cos dari 15 derajat. Cos 15, cos kali cos sinus 15 derajat. Nah, gaya F2 cos 15 derajat adalah gaya yang tegak lurus dengan garis O ke titik 2, ya, garis dari titik O ke titik 2. Sehingga torsinya bisa kita tulis, torsi yang kedua adalah, nah, positif atau negatif, ini akan mutar begini, melawan jarum jam, maka torsinya torsi positif. F-nya adalah F2 kosinus 15 derajat, lengannya adalah O ke titik 2, ya, O ke titik 2, nah, garis O ke titik 2. Nah, dari titik O ke titik 2, O2 saya buat, ya. Nah, ini bisa kita tulis positif. F ini adalah, F2 adalah F, O2, O ke titik 2 adalah A, berarti FA, kalikan dengan kosinus 15 derajat. Berapa kosinus 15 derajat? Kita simpan dulu, ya. Torsi 2 sudah. Torsi 3 oleh gaya F3, ya. Nah, gaya F3-nya saya gambarkan titik O di sini. Ini titik O, titik 3-nya ada di sini. Ya, titik di mana gaya ketiga bekerja, titik 3 saya namakan. Dari O ke 3 itu 3A, 1A tambah 2A, jadi dari sini kemari 3A. Gayanya bekerja kemari, ini F3. Dan kita tahu dari sini kemari 113 dan dari sini kemari 90, maka yang ini, ya, yang ini bisa saya tulis 23 derajat. Karena 90 tambah 23 adalah 113. Nah, saya ambil yang ini, saya ambil yang 23 derajat ini. Kemudian kita buat proyeksinya terhadap garis yang sehingga dia tegak lurus dengan garis O ke titik 3. Jadi yang ini gayanya. Gaya yang tegak lurus kita ambil. Berarti ini adalah F3 kosinus 23 kali kosinus 23. Oke ya, ini saya buat ke bawah. Berarti dia yang ini. Yang ini adalah F3 kosinus 23. Ini gayanya, ini lengannya. Maka torsinya adalah torsi 3. Torsi yang ketiga adalah F3. Oke, putarnya dulu. Begini kan putarnya? Searah jarum jam, berarti torsinya negatif. Nah, kita tulis itu dulu supaya nanti kita nggak lupa positif atau negatif, ya. Nah, ini negatif. F3 cos 23 kalikan dengan O ke 3. Berarti F3-nya adalah F kali cos 23 kali dengan 3A. Nah, kita rapikan, 3A-nya kita kalikan dengan F, berarti min 3FA kali kosinus 23 derajat. Nah, jadi yang kita belum dapati adalah kosinus 23. Itu torsi 3. Torsi oleh gaya 4. Ya, saya gambarkan lagi di sini. Ini titik O, ya. Di sini ada titik yang keempat di mana gaya F4 bekerja. O ke titik 4 itu 2A jaraknya. O ke titik 4 2A, ya. Dan di sini 23 derajat yang ini. Sama seperti yang ini tadi, ya. Kita ambil saja yang komponen yang tegak lurusnya, berarti ini F yang tegak lurusnya. Berarti ini adalah F4 kosinus 23 derajat. Karena ini sisi di samping 23. Ya kan, ini segitiga siku kan? Miringnya adalah F4 kalikan dengan kosinus 23. Nah, F4-nya kan F, ya, sama semua. Sehingga dari gambar ini kita bisa tulis torsi oleh gaya 4, torsi 4 sama dengan arah putarnya, arah putar melawan putaran jarum jam,
maka dia torsinya positif. F4 cos 23 itu gayanya lengan F4 cos 23 2A. Nah, sehingga kita rapikan ini, kita kalikan kemari, positif 2, F4-nya adalah F, A-nya adalah A, kalikan dengan kosinus 23 derajat. Berarti sekarang kita harus mencari berapa kosinus 23, di sini kosinus 23, kosinus 15, dan sinus 15 derajat. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang sinus 15 derajat. Oke. Sinus 15 derajat, ya. Nah, saya buat di sini. Sinus 15 derajat itu bisa kita buat menjadi sinus dari sudut 45 derajat dikurangin 30 derajat. Jadi kalau 45 kurang 30 kan 15. Nah, kenapa kita ambil 45 kurang 30? Karena 45 istimewa, 30 istimewa. Kita buat dalam bentuk sinus A kurang B. Nah, sekarang kalau kita jumpai bentuk sinus A kurang B, itu bisa kita rubah menjadi sinus 45 ya, derajat kali kosinus 30 derajat. Sinus ini A, sinus A kali kosinus B. Ya, sinus 45 kali kosinus 30. Ya. Kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. Sudah? Kurang sin cos, sekarang cos sin. Nah, gitu dia. Cos berapa? Cos 45. Sin berapa? Sin 30. Nah, sin cos, cos sin. Kalau di sini min, di sini min. Oke, video untuk ini sudah saya buat ya. Silakan nanti dicek di link di atas ya. Silakan dilihat nanti bagaimana mendapatkan bentuk sin A kurang B menjadi sin A kali cos B kurang cos A kali sin B ya. Kali sin B. Nah, sin cos, cos sin. Kalau sin min, sini min. Oke. Nah, sekarang ini kita isi aja. Sin 45 setengah akar 2. Ya. Cos 30 setengah akar 3. Kurang cos 45 setengah akar 2. Sin 30 setengah. Ini kita rapikan, setengah kali setengah 1/4. Akar 2 kali akar 3, maka buat saja satu payung akar. 2 kali 3, 6. Oke, kurang setengah kali setengah 1/4, akar 2 kali akar 1, akar 2. Nah, ini pengalinya adalah sama, kita faktorkan begini, 1/4 kali akar 6 kurang akar 2. Akar 6 tadi sudah diberikan, yaitu bernilai berapa tadi? Akar 6 2,45 ya. Akar 2 adalah 1,41 ya, 1,41. Nah, kita kurangin ini, 2 kurang 1, 1 ya. 45 kurang 41 berarti poin 1,04 ya. 1,04. Oke, kali setengah. Kalau ini dibayangkan ini 1/4 ya. Kalau ini dianggap 104, 104 dibagi 4, 26 ya. Berarti ini 0,26. Nah, ini adalah nilai dari sinus 15 derajat. Sinus 15 derajat 0,26. Nah, kita tulis sekarang di sini. Min 3FA kali 0,26. Oke, nilai sinus 15 sudah. Sekarang nilai kosinus 15. Nah, sekarang kalau kosinus, nah sekarang saya tulis di sini kosinus 15, maka kita rubah menjadi kosinus 45 kurang 30. Kalau cos dia ngumpul, nanti ini cos sin gitu. Kalau cos A kurang B, nanti cos kali cos gitu kan. Kalau kurang di sini, nanti di sininya tambah sin gitu. Oke, sekarang saya tulisnya begini. Nah, ini cos 45 kali cos 30. Kalau di sini kurang, maka di sini tambah. Yang sebelah sini sin.
Nah, ini sin. Sin 45 kali sin 30. Jadi kalau cos adalah cos kali cos. Kalau di sini kurang, di sini tambah sin kali sin. Jadi anak cos suka ngumpul ya. Cos ngumpul, sin ngumpul. Jadi anak cos suka ngumpul. Apa yang bicarakan? Dari negatif sampai positif. Kalau positif di sini sampai negatif. Jadi itu yang dibicarakan anak cos ya. Oke, sekarang kita isi. Nah, cos 45 setengah akar 2 masih sesuai dengan ini. Cos 30 setengah akar 3 masih. Oke, ini tambah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 30 setengah. Oke, sampai di sini masih betul. Ini tambah, ini jadi tambah. Sekarang berarti ini tinggal buat jadi tambah saja. Nah, sekarang di sininya kita lihat menjadi 1/4. 2 tambah 1 jadi 3, ini karena di bawah 5 ya, saya ambil menjadi, maka bisa saya tambah aja di depan. 40 tambah 40, 86, berarti 3,86. Nah, kalau dibagi 4 itu menjadi sekitar 0,96 ya, 0,96. Nah, itu nilai dari kosinus 15. Kosinus 15 kita isi ke sini, berarti plus FA kali 0,96. Oke, 0,96 bisa taruh depan nanti ya. Ini bisa taruh depan, tapi kita biarkan aja dulu biar kita tahu ya. Nah, yang ini, yang sekarang cos 23 dengan ya satu biji aja ya, cos 23. Cos 23 kita ingat segitiga siku ya, di mana triple Pitagorasnya 23 itu begini dia. Triple Pitagorasnya kalau sudah 23 dia ada triple Pitagorasnya. Kalau 23 di sini ya, di depannya itu 2 tambah 3 5. 5 panjangnya. Ya, polanya 5. 5 itu 12 di sini, 13 di sini. Kalau yang 37 dia menggunakan triple Pitagoras 3 4 5. Kalau yang 23 dia menggunakan triple Pitagoras yang tipe 5 12 13. Ya. Dari sini, dari segitiga ini kita bisa buat kosinus 23. Kosinus 23 adalah rasio dari sisi di samping 23 yaitu 12 dengan sisi miring yaitu 13. Ya. Jadi nilainya ini tentunya di bawah 1 ya, karena 12 itu kecil dari 13. Berarti di bawah 1 sekitar 0,92. Oke, sekarang kita isi kemari. Ini minus 3 FA kosinus 23. Berarti kalikan dengan minus 3 FA kali dengan berapa? 0,92 ya. 0,92. Yang ini plus 2 FA kali dengan 0,92. Ini plus 2, ini plus 3, minus 3. Pengali yang di sini, ini 3 kali, ini 2, ini 0,92, ini 0,92. Artinya, yang bahagian di sini kan sama nih. FA kali 0,92, yang ini FA kali 0,92. Ini minus 3, itu plus 2. Berarti kalau dijumlahin F torsi 3 dengan torsi 2, itu dapatnya minus 1 kan? Minus 1 FA 0,92 atau minus FA cos 92. Jadi kita jumlahin sekarang. Saya hapus yang ini dulu ya. Kita jumlahin. Torsinya sudah dapat semua ini. Nilai-nilai sin cosnya sudah dapat, berarti torsinya udah bisa kita hitung. Sigma torsi di titik O adalah torsi 1 tambah torsi oleh 2 tambah torsi oleh 3 tambah torsi oleh yang keempat. Oleh 1 berapa? 3 FA 0,26 pengalinya 0,26 yang oke 0,26 kali 3. Kalau 25 kali 3, 75, berarti sisanya kalikan 1 kali 3, 3 berarti 78 ya. Minus
berapa? 0,78 FA. Nah, itu yang ini minus 0,78 FA. Tambah ya. Tambah yang torsi 2. Torsi 2 positif. Oh ya, positif 0,96 FA. Nah, FA ini karena semua dikalikan saya taruh di luar saja. Jadi, semua dikali dengan FA berarti FA-nya di luar. Yang kita masukkan ke dalam adalah min 0,78 ya, minus 0,78. Torsi 2-nya FA-nya kita taruh di luar 0,96 tambah 0,96 torsi 3 negatif ya. 3 kali 0 kali ini 3 dengan 4 itu tadi sudah kita kurangin 1 biji aja ya, tinggal 1 biji aja. Ini langsung 3 dengan 4 itu tinggal 3 kurang 2 sisa 1, tapi yang 3-nya minus berarti sisanya minus, min 0,92. Nah, yang ini adalah yang ini ya. Nah, ini yang torsi 1, ini yang torsi 2, ini 3 dan 4 digabung ke sini. Nah, sekarang ini kalau dijumlahin 96 kurang 92 berarti 0,4 ya. Plus 0,04. Nah, ini 0,78 ya. Ini FA. Nah, 0,78 kurang 0,04 ini menjadi tambah di sini tambah karena di sini kurang, berarti saya bayangkan ini positif, ini negatif, berarti kan saya kurang. Ya, saya kurang, nanti ini saya taruh negatif di sini. 78 kurang 0,04 kan 0,74, karena ini lebih besar taruh negatif di sini. Ya, begitu. Nah, jadi jawabannya berapa? Min 0,74 FA. Minus ini apa maksudnya? Torsinya itu masuk ke dalam bidang papan. Jadi dia akan mutarnya begini. Ya, searah putaran jarum jam, torsinya masuk ke sana. Itu maksud dari torsi negatif. Nah, kita telah menyelesaikan soal nomor 6 untuk tutorial 1 ya, tentang momen gaya. Silahkan diulang kembali, di mana yang perlu diingat, yang betul harus betul-betul diingat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.